Yanto mana? Kanita. Terlalu mepet, mundurin lagi. Mana live lagi? Lagi live Pak. Rekan-rekan selesaikan. Kak, sini bawa Kak. Siap. Sini bawa Kak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini Polres Indramayu akan melaksanakan press release pengungkapan penyalahgunaan pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea yang tertuang dalam LP H85 2 Romawi 2022 Satreskrim Polres Indramayu Polda Jawa Barat. TKP Desa Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu yang terjadi pada hari Selasa 15 Februari sekira pukul 4.30 dini hari. Orang yang sudah kita amankan berjumlah 10 orang, terdiri dari KNT, YN berasal dari Subang, RK dari Subang, MAA dari Karawang, AM dari Subang, dan 5 orang lainnya JY, AT, AR, RS, CS yang semuanya dari daerah Subang. Yang satu lagi dalam proses pengejaran, barang bukti yang sudah kita amankan yaitu satu mobil truk dengan nopol B9258 KPA yang ada di sebelah kiri saya, beserta barang bukti 100 ton pupuk urea yang disalahgunakan dalam pendistribusian. Lanjut, 200 sak pupuk jenis urea bersubsidi dan beberapa barang bukti lainnya yang berhasil kita amankan. Jadi perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian bahwa alur pemesanannya yaitu bahwa Saudara ATG memesan pupuk urea kepada KNT dengan harga 350.000 per kintal, artinya ini di atas HET. Sedangkan harga eceran tertingginya itu adalah 225.000 per kintal. Lalu KNT memesan kepada YN dengan harga yang lebih tinggi lagi. Demikian pula YN sama ya, memesan dengan harga yang lebih tinggi lagi. Di sini ada juga CV Jayana Cikampek ya. CV Jayana Tani Subur Cikampek yang membeli tidak sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi. Adapun modus operandinya adalah bahwa para pelaku telah menyalahgunakan pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah dengan cara membawa pupuk jenis urea dari kios pupuk Lancar Abadi milik MAA yang berada di Desa Karya Bakti, Kecamatan Batu Jaya, Karawang sebanyak 10 ton atau 200 sak, masing-masing 50 kg dengan menggunakan satu unit kendaraan Mitsubishi Golf Diesel untuk dijual di wilayah Indramayu dengan harga di atas HET. Pasal yang dilanggar yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1955
tentang peradilan tindak pidana ekonomi, ancaman pidana 2 tahun penjara. Itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Di depan sudah ada barang bukti yang sudah kita amankan. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan Kadis Pertanian Indramayu untuk mencari solusi bagaimana para petani yang saat ini sedang kekurangan pupuk untuk upaya pertaniannya agar bisa kita pecahkan permasalahannya. Ya. Jadi jangan sampai lagi masyarakat ataupun para petani yang saat ini katanya pupuknya langka, ya, kita coba untuk melaksanakan upaya-upaya pengungkapan penyalahgunaan pendistribusiannya, sehingga masyarakat petani nanti kita harapkan bisa menikmati pupuk subsidi pemerintah dengan hal yang wajar sesuai dengan ketentuan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan, apakah nanti akan dicari sampai hulunya gitu? Ya, ini tim lapangan masih melaksanakan koordinasi dengan beberapa Polres, ya, dengan Polres Subang, dengan Polres Karawang. Kita melaksanakan koordinasi juga. Kita laksanakan sampai dengan tuntas. Ya. Jadi ini hanya awalnya saja, ya, beberapa orang yang sudah kita amankan ini. Dan tentunya ini yang di belakang saya ini masih perlu pendalaman, ya, karena jangan sampai kita tangkap di sini tapi tidak kita selesai sampai ke akar permasalahannya. Wilayah edar pupuk ini rencananya kemana, Dan? Ini di daerah Indramayu, di wilayah edarnya Karawang, namun diseberangkan ke Subang lalu ke Indramayu. Celahnya di mana berarti? Kenapa? Celahnya bisa. Ya, seharusnya kan sudah ada kuota per masing-masing kabupaten kan, karena ini disalahgunakan. Akhirnya mereka dijual ke tempat lain, ke wilayah lain, termasuk Subang, ke Indramayu dengan harga yang di atas daripada HET kan gitu. Kalau menurut pengakuan para tersangka berapa sampai ke tangan petani gimana harganya? Nah, ini masih beberapa yang sudah kita periksa, ya. Beberapa tersangka ini ada yang variatif, ya. Tapi semuanya itu kami lihat itu untuk mencari keuntungan. Jauh di atas HET. Ya, betul, jauh di atas HET. Oke. Pak Kapolres, modus dari para pelaku pengedar pupuk ini, Pak, seperti apa sih, Pak, modusnya, Pak, mereka, Pak? Jadi mereka membentuk satu sindikat, ya, membentuk sindikat yang harusnya pupuk ini beredar di Karawang, akhirnya mereka diloncat-loncatkan ke daerah lain, gitu kan? Disembunyikan dulu di satu tempat penampungan, baru dia bagi-bagi ke suatu sindikat lainnya. Ini kan kaitannya masih panjang nih, harus kita laksanakan pendalaman. Jadi intinya adalah bahwa orang-orang yang kita amankan ini, termasuk sindikat lainnya yang sedang kita kejar ini, mereka mencari keuntungan di pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Selisih harganya dari subsidi yang dijual berapa, Pak? 100 sampai 150 ribu lah kira-kira untuk per kintalnya. Ada berapa tersangka, Komandan? Yang diamankan sekarang 10, namun sedang kita kejar lagi beberapa. Karena anggota kita masih di lapangan untuk melaksanakan upaya lebih lanjut. Barang bukti Para pelaku ini menimbun apa gimana, Dan? Jadi dia sudah ada pemesan-pemesannya, ada titik-titik yang sudah dia sudah dia siapkan. Jadi begitu dia ambil dari tempatnya di Karawang, dia sudah siap edar ke tempat-tempat tersebut. barang bukti yang diamankan, Komandan? 100 ton pupuk urea yang sudah kita amankan. Pasal yang dikenakan, Komandan? Undang-Undang Tindak Pidana Peradilan Ekonomi, ancaman hukuman 2 tahun penjara. Oke. Pak Kadis, terkait dengan adanya pemesanan pupuk dari luar nih, Pak. Apakah pupuk di Indramayu ini kurang atau bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya kalau dalam sisi kuota memang kebutuhan dengan kuota itu kurang di Indramayu.
apalagi dengan ada sebuah kondisi nantinya ada penyalahgunaan dalam sisi distribusi, ini tentunya akan mengakibatkan para petani kita bisa menjadi kekurangan sekali gitu Pak. Karena tanpa ada pun juga nanti kaitan dengan pendistribusian ke kabupaten kota lain, di kita pun juga sebetulnya dalam sisi kuota sudah kurang gitu dari pemerintah pusat. Berapa Pak? Kenapa? Berapa? Kebutuhan berapa, kemudian yang kuotanya cuma berapa? Saya secara realnya mah belum tahu jelas ya. Cuman setelah melihat dari RDKK memang kita kekurangannya masih jauh. Kisaran berapa? Kisarannya kita sekarang kurang lebih sekitar ya baru 80%-an mas. Yang Masih kurang pupuk. sejauh ini masih ada kelangkaan apa gimana? Kenapa? Adanya pupuk subsidi. Ya distribusi dari pemerintah pusat memang kuotanya masih belum mencukupi Pak terhadap kebutuhan yang kita kita mintakan. Ada antisipasi Pak. Nah selama ini kan kerap terjadi penyelundupan pupuk di Ya, Indramayu. kita sudah 2 kali kita kumpulkan para distributor, para produsen juga, termasuk juga PPL juga, dan tim pembina kita dari bidang ekonomi, kemudian dari Disperinag, dan termasuk pertanian, kita kumpul bersama untuk memecahkan permasalahan ini sebetulnya. Dan kita tegaskan kepada mereka semuanya, jangan sampai nanti ketika ada kebocoran dimanapun juga, harus punya tanggung jawab yang beruntun. Dari produsennya juga harus melakukan evaluasi pembinaan kepada distributor. Distributor begitu pun halnya juga harus mereka mengevaluasi kepada kios-kios. Karena pada prinsipnya ternyata ya pelaksanaan kegiatan di lapangan ini mungkin terjadi apakah distributornya punya alasan mereka tidak bisa mendistribusikan karena memang tidak ada transportasi dan sebagainya, klasik kan seperti itu alasannya. Tapi ini saya tidak mau tahu. Yang penting masyarakat ketika membutuhkan pada saat ketika mereka sudah panen akan melaksanakan masa tanam, ini sudah tersedia lah gitu nanti pupuknya. Sementara ini kan masih diantaranya banyak kelangkaan karena memang alasan-alasan klasik seperti tadi Pak. Yang mudah-mudahan lah tidak terjadi lagi. Kita baru 2 kali kemarin Pak. Kita dengan Pak Asisten Ekonomi Pak Maman kemarin sudah evaluasi, menegaskan kembali agar mereka juga melakukan pembinaan dan monep secara langsung juga dari atas sampai dengan hilirnya gitu. Pak, kisaran berapa tadi kekurangannya? Atau kuotanya berapa? Saya nanti bisa nanti ke kita ke Dinas Pertanian Pak. Nilai ini di RDKK aja dengan kuota secara langsung. Tapi tetap kita masih kurang. Iya di kantor.